Terima kasih Bung Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Magdir Ismail yang saya hormati, Ketum IKADIN, Bang Todong, Honorary Chairman, teman-teman semua, para peserta Rakernas tadi ya, Rakernas IKADIN, dan sekaligus selamat ulang tahun buat IKADIN. Insya Allah makin maju, makin berkembang. Dan memang kami kita tetangga fakultas ini. Saya ini fakultasnya ekonomi, jadi di sini berbicara ini sama seperti bicara bola basket di depan pemain basket, gitu, Pak. Bicara bola basket di depan pelatih basket, ini. Jadi salah tempat ini. Tapi saya akan ngomong beberapa aspek yang mudah-mudahan menambah kekayaan. Nah, kami bertiga, saya Refli sama Bang Sahrin datang di sini. Sahrin ini juga pengacara soalnya, jadi biar ikut saya jadi satu di sini. Diskusi tentang ini, Pak. Tadi Bung Erwin sempat cerita tentang apa yang disampaikan Acemoglu. Kalau boleh saya teruskan sedikit ya percakapan ini. Kalau Acemoglu melihat negara, saya ingin coba lihat sejarah yang tidak jauh dari kita. Jadi yang saya ingin tengok peristiwa sejarah. Mengapa kajian seperti Acemoglu atau kajian komparatif itu menarik? Karena komparatif ini lintas wilayah dan lintas waktu. Mengapa menarik? Karena dia bisa membuktikan apakah sebuah sistem yang diadopsi itu bertahan dalam jangka yang panjang dan menghasilkan yang diinginkan atau tidak. Sehingga dia bukan sebagai potret satu masa, tapi sebuah gambaran lintas masa. Why Nations Fail, kalau itu sebagai sebuah buku, saya rasa menarik untuk jadi kutipan. Tapi ketika penulis-penulisnya terima hadiah Nobel, itu naik ke level yang berbeda. Naik ke level yang berbeda. Begitu dapat hadiah Nobel itu beda statusnya. Ada sebuah pengakuan, salah satu yang tertinggi di dalam ilmu pengetahuan, terkait dengan persoalan yang mendasar menyangkut sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum. Karena itulah kenapa Why Nations Fail, Acemoglu dan kawan-kawannya itu menjadi sesuatu yang menarik dan penting bagi kita untuk melihat. Jadi poin utamanya adalah bukan dia memotret sebuah fenomena, tapi dia memotret lintas wilayah dan lintas waktu. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke Acemoglu itu, saya ambil peristiwa yang lintas waktu, tapi bukan negara, tapi korporasi. Apa namanya? Namanya itu VOC. VOC itu 1602 didirikan. Bisa disebut sebagai multinasional pertama di dunia. Dan perusahaan multinasional pertama yang menerbitkan saham publik. Sebelum itu tidak ada. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena muncul menjadi sebuah korporasi, 57.000 karyawan, 150 kapal dagang, dan memiliki prajurit bayaran itu lebih dari 10.000 orang. Ini sebagai sebuah entitas sudah mirip state ini, tapi korporasi. Nah, di luar kekuatan korporasi itu ada seorang penulis bukunya Sapiens, namanya Yuval Noah Harari. Di situ menyebutkan bahwa korporasi ini menghasilkan sebuah inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Namanya kredit. Hari ini kita dengar kredit itu ya biasa. Tapi pada waktu itu yang namanya kredit itu betul-betul hal yang amat baru. Apa kredit itu? Kredit itu sesuatu yang sifatnya merupakan kepercayaan atas masa depan. Dan untuk pertama kalinya dunia tahu apa itu konsep kredit. Dan dengan konsep ini memungkinkan untuk bisa meminjam, memungkinkan untuk bisa mendapatkan pinjaman dan lain-lain. Nah, kita semua tahu inovasi kredit ini. Bapak sekalian,
di dalam perjalanan pertumbuhan perekonomian dunia selalu disebut ada dua fenomena penting di abad pertengahan merkantilis ini. Satu, revolusi industri. Dua, revolusi kredit. Revolusi industri tanpa ada inovasi soal kredit nggak akan berkembang. Kalau kredit saja tanpa ada revolusi industri nggak berkembang. Ini satu pasang ini. Dan itu berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dunia yang kita tahu seperti sekarang ini. Nah, di balik urusan kredit ini ada urusan supremasi hukum. Karena bagaimana sebuah kegiatan menjaminkan masa depan bila dia tidak ditopang dengan perlindungan atas hak atas properti, tidak ditopang dengan kepastian hukum, tidak ditopang dengan adanya sistem, mungkin bahasanya Bapak Ibu sekalian lebih tahu diksi yang tepat, tapi menjaga law and order, kepastian hukum menjadi bingkai dari kredit ini. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ditopang dengan supremasi hukum. Apa yang terjadi? Korporasi ini tumbuh dahsyat, luar biasa. Tapi dalam perjalanannya mulai terjadi pelan-pelan penyimpangan, mulai pelan-pelan perubahan antara yang dipraktekkan di negeri Belanda dengan yang dipraktekkan di tanah jajahan. Ada gap. Dan ketika terjadi gap, maka muncul praktek-praktek koruptif di dalamnya. Dan akhirnya dalam waktu setelah 200 tahun ini tumbang. Yang menarik, ketika muncul praktek koruptif, korporasi ini bukan memerangi. Apa yang dikerjakan VOC? Menginstitusikan. Jadi praktek korupsi itu dilegalkan, dicari caranya sehingga itu menjadi pembenaran. Jadi bukannya kemudian ini dikoreksi, tapi diubah. Gaji dikurangi. Di sisi lain, agen-agen itu diizinkan untuk ambil keuntungan pribadi di bawah bendera korporasi. Dan mereka menyebutnya sebagai oil for development. Yaitu ongkosnya lah, itu pelumasnya supaya bisa berjalan dengan baik. Kompromi kita di situ. Dan apa yang terjadi setelah kompromi itu terjadi? Situasi keuangan menurun, operasi tidak efisien, daya saing menurun, akhirnya bangkrut. Setelah hampir 200 tahun tutup. Tapi sekalian, ini contoh menarik. Bagaimana tumbuh kuat karena governance, tata kelola, dan tumbang karena kompromi governance. Nah, ini kemudian saya ingin kaitkan dengan apa yang tadi sampaikan terkait dengan argumennya Ocemoglu. Ocemoglu ini punya beberapa catatan yang dalam definisi mereka bertiga, Simon Johnson, James Robinson, dan Ocemoglu, dia memberikan istilah begini: negara yang maju, negara yang akan berkembang, itu negara yang inklusif, sementara yang akan tumbang, yang tidak bisa berkembang adalah yang ekstraktif. Dan apa itu yang inklusif? Yang inklusif itu artinya membangun institusi yang memberikan ruang untuk keterlibatan lebih banyak di bidang ekonomi dan di bidang politik. Memberi ruang partisipasi, memberi ruang untuk inovasi, dan kemudian ada peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama. Ini yang institusi inklusif. Yang ekstraktif, maka kekuasaan, kekuatan, baik ekonomi dan politik, itu diberikan hanya kepada beberapa, sekelompok, dan tidak dibagi secara meluas. Lalu, membatasi kesempatan hanya kepada mereka yang bersama dan menutup kesempatan mereka yang tidak bersama. Nah, ini kemudian dilihat dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial. Dan kesimpulan yang dia sampaikan
adalah yang ekstraktif tidak berkembang. Nah, saya ingin berilustrasi di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat Eropa, benua Amerika hari ini, ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Kita biasa menyebutnya Latin Amerika. Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu, Argentina, Brazil, Meksiko, dan negara-negara besar lainnya, itu adalah negara yang secara perekonomian bisa lebih kuat daripada Amerika Serikat. Dengan perdagangannya. Apa yang menjadi pembeda dari dua kelompok ini? Yang di utara mengambil pola inklusif, menata demokrasi, menata institusi hukum, yang di selatan tidak memperhatikan itu semua. Dan ketika kita lihat dalam jangka panjang, yang di utara bisa take off, yang di selatan berkutat dalam problem yang tidak pernah selesai terus-menerus sampai sekarang. Nah, ini Bapak sekalian, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu semua untuk Indonesia. Apa pelajaran yang pertama ini? Ketika korupsi itu dilembagakan, dirasionalisasikan, maka yang terjadi adalah hancur organisasi, hancur urusan negara. Dan ini sudah dibuktikan di banyak tempat. Yang kedua, diperlukan sebuah sikap kolektif dimulai dari pimpinan tertinggi untuk memberikan pegangan kepada semua bahwa kita harus melakukan reform, dan reform itu dipegang, dikendalikan oleh pimpinan yang tertinggi. Tanpa itu akan mengalami kesulitan yang sangat serius. Dan itu artinya komitmen kolektif dari yang paling puncak. Tantangannya akan besar. Kalau kita perhatikan, dari ekstraktif menjadi inklusif, kita perhatikan di Indonesia sudah mulai gejala-gejala ekstraktif ini muncul. Yang tadi disebutkan, begitu sampai kepada reform, maka akan ada pertanyaan sederhana. Siapa, kapan, di mana, berapa banyak yang dirugikan oleh reform? Dan begitu masuk pada kata siapa, kapan, berapa banyak, maka biasanya yang melakukan reform itu mundur. Karena itulah diperlukan keberanian ekstra untuk melakukan reform. Berani itu karena dua, Pak. Minimal. Satu, bernyali. Dua, tidak tahu resiko, Pak. Jadi pilih salah satu. Bernyali atau resiko. Di situ akan ketemu orang berani. Nah, kita sekarang ini dalam situasi di mana melakukan reform itu membutuhkan keberanian yang ekstra. Kenapa? Karena siapa, di mana, kapan, berapa banyak, itu banyak sekali yang akan terkena. Nah, saya melihat pentingnya leadership untuk mengambil soal ini. Maka itu apa yang disampaikan Bang Magdir tadi di sambutan, bahwa kalau dimulai statement ini dilaksanakan, maka ini akan menjadi sebuah babak baru untuk perbaikan hukum di Indonesia. Dan kalau kita bicara jangka panjang, saya pernah sampaikan dalam sebuah obrolan dengan teman-teman pada saat proses kampanye kemarin, kalau kita ingin Indonesia maju, maka investasi harus datang di sini. Dan investasi akan datang bila ada kepastian hukum. Tanpa ada kepercayaan, tidak akan datang itu. Indikasinya apa? Saya sampaikan tadi, indikasi paling sederhana adalah kontrak-kontrak investasi ditandatanganinya di Jakarta, bukan ditandatangani di Singapura. Selama kontrak investasi besar tidak ditandatangani di Jakarta, itu artinya mereka belum percaya kepada sistem hukum kita. Dan selama itu masih terjadi, maka sesungguhnya kita tidak dianggap sebagai partner yang equal. Saya rasa ini PR kita semua, tapi saya melihat ini bukan semata-mata tugas dari para advokat, para pengacara, tapi ini membutuhkan keputusan dan keberanian politik dari yang paling puncak untuk diterjemahkan ke yang paling bawah. Saya teruskan sedikit aja terkait yang tadi itu begini. Kalau kita lihat di negara kita, bertumbuhan entrepreneur, bertumbuhan industriawan, bertumbuhan mereka-mereka yang tingkat kesejahteraan meningkat. Lalu kita lihat, apabila
menjadi pejabat negara itu meningkatkan kekayaan lebih tinggi daripada jadi entrepreneur, maka negara itu sedang memproduksi kerusakan. Kalau menjadi penegak hukum dan tingkat kesejahteraannya bisa jauh lebih tinggi daripada industriawan, maka dia sedang menghancurkan kebobrokan hukum. Kalau kita melihat kita semua di sini, jadi saya ingin kita pakai indikator sederhana sekali. Apakah benar sekolah-sekolah bisnis itu menghasilkan mereka-mereka yang menjadi usahawan raksasa, atau justru sekolah-sekolah lain yang menghasilkan pengusaha-pengusaha raksasa? Nah, apa pesan utamanya, teman-teman sekalian? Pesan utamanya adalah bagaimana kita mengembalikan integritas di dalam keseharian kita. Bapak sekalian, kita mewarisi republik yang didirikan oleh orang-orang berintegritas. Kalau cendekiawan saja tidak cukup. Para pendiri republik ini semua intelektual, tapi mereka dapat kepercayaan rakyat bukan karena intelektualitasnya. Mereka dapat kepercayaan dari rakyat, dari publik, itu karena integritasnya. Dan ini yang menurut saya harus dikembalikan di profesi apapun, termasuk di IKADIN ini, termasuk di pengacara ini, mengembalikan integritas. Dengan integritas itulah trust akan bisa direstorasi. Kita akan bisa mengembalikan trust itu. Saya berikan cerita anekdot sebagai penutup. Zaman saya kuliah, saya sekampus sama Mas Ganjar sekampus. Kita sering mengundang pembicara datang. Satu ketika saya mengundang seorang pembicara namanya Imaduddin Abdurrahim dari Bandung. ITB Bandung. Saya jemput beliau. Lalu di perjalanan saya ini baca Bang Imad itu, semula saya mengira beliau ini ulama karena buku kuliah tauhid itu. Tapi waktu saya baca menjelang datang itu ternyata insinyur listrik, Bang. Insinyur listrik ini Bang Imad itu. Jadi di perjalanan dari bandara ke lokasi saya ngobrol, Bang Imad ini ternyata insinyur listrik. Gimana ceritanya kok dulu masuk listrik? Oh, dia cerita begini. Saya masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Kampungnya dia beberapa jam dari bendungan Asahan. Jadi kata dia, anak-anak dan laki-laki di kampungnya itu jalan kaki ke Asahan untuk menyaksikan peresmian oleh Bung Hatta. 5-6 jam jalan kaki ke lokasi. Mereka ingin lihat wajah Bung Hatta, ingin dengar pidato Bung Hatta. Belum ada televisi, belum ada koran, belum ada itu semua. Ingin tahu anak Sumatera yang jadi wakil presiden. Dan mereka datang sana. Lalu Bung Hatta di dalam peresmian bendungan itu berpidato. Pidatonya panjang, tapi saya bayangkan pidato Bung Hatta itu bukan seperti pidato Bung Karno. Pidato Bung Karno mungkin menggelegar. Pidato Bung Hatta itu datar. Dan Bung Hatta mengatakan begini, saudara-saudara sekalian, kira-kira di masa depan Indonesia harus membangun lebih banyak bendungan seperti ini. Harus lebih banyak membangun pembangkit listrik. Karena Indonesia masa depan akan membutuhkan energi listrik yang banyak sekali. Dan kita membutuhkan insinyur listrik yang banyak. Lalu katanya semua anak pulang kampung ingin jadi insinyur listrik. Termasuk Bang Imad. Kenapa? Karena kata Bung Hatta, saya ingin jadi insinyur listrik. Jadi berangkatlah ke Jakarta, berangkatlah ke Bandung untuk jadi insinyur listrik. Saya mendengarkan cerita itu. Apa yang menarik? Rakyat mendengar pidato pemimpinnya dan memiliki kepercayaan tanpa syarat pada pemimpin. Tidak ada satupun yang mendengarkan Bung Hatta pidato dan berpikir gini, saudaranya punya bisnis listrik apa ya? Saudaranya kontraktor bendungan apa ya? Tidak ada. Temannya adalah, tidak ada sama sekali. Tidak terbersit sedikit pun bahwa Bung Hatta mengatakan itu karena dia punya vested interest. Itu namanya integritas yang dimiliki oleh pemimpin. Dan itu yang hilang di Republik ini. Itu yang hilang di Republik ini. Jadi ketika kita mengatakan kami akan bangun X, orang tanya, ini vendor siapa yang jadi
partnernya ya. Ini donor yang mana ya? Yang betul. Bapak sekali harus dikembalikan. Dan ketika ada kepercayaan luar biasa, kalau saya istilahkan tadi kepercayaan tanpa syarat, bagaimana perjalanan hidup orang begitu banyak ikut pada apa yang dikatakan pemimpin. Nah, hari ini integritas itu harus dikembalikan. Dan insya Allah Nikadin nih dalam ulang tahunnya akan bisa berjuang mengembalikan integritas Anda kembali. Terima kasih.